Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 18 hanya dijadikan pelampiasan sementara. Anindya beranjak dari duduknya. Ia menaiki tangga dan hendak ke kamar Arsen. Namun lagi ia dikejutkan oleh Madam yang sudah bersedekap dada di depan kamar Arsen. Jangan pernah masuk lagi ke kamar putraku tanpa izin. Kamarmu bersama para pelayan di bawah sana, usir Madam Mina. Mom, tiba Arsen datang dan langsung menyentak Madam Mina yang sedang bicara pada Anindya. Momi tidak berhak mengusirnya, jadi biarkan dia masuk, lanjut Arsen tanpa mau dibantah. Boy, dia ini siapamu sih sampai kau sangat membelanya? Tanya Madam Mina. Mom, menyingkirlah, pinta Arsen dengan tenang. Arsen, jawab pertanyaan Momi. Dia siapa kamu? Tanya Clara ikut membuka suara. Hentikan pertanyaan aneh kalian hanya akan membuang waktu. Celetuk Arsen lalu menarik pergelangan tangan Anindya dan membawanya masuk ke dalam kamar. Anindya yang ditarik tiba hanya bisa menurut sambil memegangi perutnya yang sedikit tegang karena terus gugup dan panik. Arsen dan Anindya masuk ke dalam kamar dan tak lupa menguncinya. Hal itu sontak membuat Madam Mina dan Clara geram. Selama beberapa hari di rumah Arsen, mereka menyadari bahwa Arsen begitu peduli pada wanita sederhana itu. Dan yang bisa menyadarkan Arsen hanya satu, yaitu Sir Jade, ayah Arsen. Mom, kita harus hubungi Daddy agar wanita itu bisa segera pergi dari kehidupan Arsen, ucap Clara menjadi kompor. Madam Mina menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Wanita itu meraih telepon lalu menghubungi suaminya yang saat ini sedang berlibur bersama ibunya ke negara tetangga. Sementara Madam Mina yang sedang berusaha menghubungi ayah Arsen. Di dalam kamar Arsen, tampak Anindya baru selesai mengganti pakaiannya, begitu pula dengan Arsen hingga kini keduanya sama berbaring di atas ranjang. Pak, boleh saya tanyakan soal Nona Clara? Tanya Anindya ragu. Arsen tak menjawab, pria itu malah memejamkan matanya dengan tangan sebagai bantalan. Pak, panggil Anindya lagi namun masih tetap tak mendapat jawaban. Saat hendak kembali bertanya, tiba Arsen membuka matanya dan langsung menatap Anin dengan tatapan tajam. Cepat tidur sebelum aku yang menidurimu, ancam Arsen seketika membuat Anindya merinding. Anindya menarik selimut sampai batas dada. Ia tak akan berani jika Arsen sudah membawa perkara hukuman karena selama ia kenal pada pria itu.
Arsen tak main dengan ucapannya, selalu. Pagi sekali Anindya sudah rapi pergi ke kantor. Bahkan ia juga telah membuat sarapan dan telah menatanya di meja makan. Kini ia hanya perlu menyiapkan Arsen pakaian sebelum berangkat ke kantor. Anindya meletakkan kemeja dan setelan jas ke atas sofa. Setelahnya ia mendekati Arsen untuk membangunkan pria itu. "Pak, bangunlah. Ini sudah siang dan Anda akan ada meeting pagi," ucap Anindya, namun hanya dibalas dengkuran halus dari Arsen. "Pak," panggil Anindya sebelum tangannya ditarik sehingga ia jatuh duduk di sebelah Arsen. "Asa, kau berani membangunkanku?" tanya Arsen tajam. "Anda harus siap ke kantor, Pak." "Sarapan juga sudah saya siapkan," jawab Anindya membalas tatapan Arsen. Arsen mengusap wajah halus nan lembut milik Anindya. Wanita itu terlihat lebih cantik jika pagi hari. Pantulan cahaya matahari di matanya menambah kesan tersendiri bagi Anindya. "Kau cantik sekali," puji Arsen lalu menarik tengkuk Anindya. Arsen mencium bibir Anindya yang telah terpoles lipstik dengan sedikit beringas. Anindya bahkan harus bersusah payah menyeimbangi ciuman Arsen sementara posisinya benar tidak enak. Di tengah kegiatan mereka, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Anindya terkejut, kemudian langsung melepaskan pangutan bibir mereka meski Arsen tampak tidak rela. "Cih, dasar wanita murahan," cibir Clara tersenyum meremehkan. "Clara, lain kali ketuk pintunya dulu saat masuk ke kamar orang," tegur Arsen seraya beranjak dari tidurnya lalu langsung masuk ke kamar mandi. Anindya dan Arsen sudah bersiap untuk berangkat bekerja ke kantor. Saat ini keduanya sedang sarapan bersama Clara dan Madam Mina. Meja makan tampak sunyi dan dingin. Tidak ada yang bicara dan tetap fokus pada kegiatan masing-masing sampai tiba-tiba Clara membuka suaranya. "Arsen, aku ikut ke kantormu, ya?" tanya Clara meminta izin. "Iya, Clara, pergilah. Kau di sana bisa mengenal banyak hal dan melihat bagaimana Arsen bekerja keras." Bukan Arsen yang menjawab, melainkan Madam Mina. "Bolehkah Arsen?" tanya Clara yang tidak mendapatkan jawaban dari Arsen. Sementara Anindya melirik Arsen beberapa kali. Entah mengapa ia ingin sekali Arsen menolak ucapan Clara. Namun sayangnya itu tidak terjadi. Arsen seakan mengizinkan dan langsung beranjak dari duduknya setelah selesai sarapan. Anindya yang melihat Arsen sudah selesai lantas buru ikut menyusulnya. Tak lupa sebelum pergi ia memberikan salam sopan pada Madam Mina. "Nyonya, saya permisi. Selamat pagi," pamit Anindya disertai senyuman hangat. "Clara, cepat susul Arsen. Jangan biarkan sebuah bakteri mendekatinya,"
bukannya menjawab ucapan Anindya. Madam Mina justru bicara pada Clara dan 99% menyindir dirinya. Baiklah, Mom, balas Clara lalu beranjak dari duduknya dan keluar menyusul Arsen. Sementara Anindya merasakan hatinya berdenyut, ia hendak pergi namun dihentikan oleh Madam. Jauhi anak saya, kau butuh uang berapa? Tanya Madam merendahkan diri Anindya. Maaf, Nyonya, jawab Anindya menundukkan kepalanya kemudian langsung pergi. Saat di luar, Anin melihat Arsen belum juga masuk ke dalam mobil dan sedang menghubungi seseorang di telepon. Anindya memberikan sapaan sopan pada asisten Lee yang dibalas tak kalah sopan. Setelah Arsen selesai menelpon, Arsen masuk ke dalam mobil disusul Anindya yang ingin duduk di belakang seperti biasa bersama pria itu. Namun Clara menahan tangannya. Kau di depan, ketus Clara lalu masuk hingga dirinya yang duduk di sebelah Arsen. Anindya pasrah saja, ia duduk di kursi depan sebelah asisten Lee. Tampak guratan kebingungan di wajah asisten Lee, namun setelah beberapa saat raut wajah pria itu kembali normal. Tak ada pembicaraan selama perjalanan, Anindya sesekali melirik dari kaca spion dan melihat Clara sedang ingin mendekati Arsen. Tangan wanita itu menjalar ke dada bidang Arsen dan menatap pria itu dalam. Sementara Arsen, pria itu menunduk membalas tatapan Clara, bahkan tangan kanan Arsen memegangi tangan Clara yang ada di dadanya. Jantung Anindya berdenyut lagi, perutnya mendadak kram melihat Arsen bermesraan dengan wanita lain meski sejujurnya ia tak punya hak. Tak mau terus larut dalam ketidakrelaannya, Anin memilih untuk menatap keluar jendela saja sampai mengusap samping kiri pinggangnya. Akhirnya mereka sampai di Elsif Corporation. Anindya keluar duluan lalu membukakan pintu untuk Arsen, namun ya Clara yang keluar duluan. Bacakan jadwalku, pinta Arsen lalu jalan mendahului Anindya. Anindya menarik nafas lalu membuangnya. Ia meraih iPad lalu mulai membuka agenda kerja Arsen hari ini. Sambil berjalan, Anindya tetap membacakan semua jadwal Arsen tanpa mau tahu apakah pria itu menyimaknya atau tidak. Sementara tatapan para karyawan malah terfokus pada Clara yang menggandeng tangan Arsen dengan apik. Bisik pun mulai terdengar mengenai Anin yang hanya dijadikan pelampiasan sementara. Kasihan banget sudah dibuang setelah kotor menjadi sampah, celetuk salah satu karyawan. Anin ingin sekali tidak peduli,
Namun ucapan karyawan itu menusuk sampai ke hatinya sampai rasanya Anindya ingin sekali menangis. Anin, panggilan yang berhasil menciptakan seulas senyum di wajah Anindya. Zai, selamat pagi, sapa Anindya dengan ramah. Pagi juga, bagaimana kabarmu? Astaga, kita bekerja di kantor yang sama tapi sangat sulit bertemu ya, ucap Zai terkekeh. Anindya ikut terkekeh. Mereka berbincang sambil terus berjalan ke arah lift. Saat di depan lift masing-masing, Anindya dan Zai saling melambaikan tangan dan membuat janji makan siang bersama. Sampai jumpa, ujar Anindya dengan senyuman begitu lebar. Tanpa Anindya ketahui bahwa sejak tadi Arsen tengah menahan emosinya, ia berusaha menahan mimik wajah agar image sebagai CEO terjaga dengan baik. Arsen melirik tajam Anindya saat wanita itu masuk ke dalam lift dan berdiri di belakangnya. Ia lalu melirik Clara yang begitu menempel padanya. Ada apa? Tanya Clara lembut saat Arsen terus menatapnya. Arsen tersenyum tipis lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, kau terlihat cantik hari ini, jawab Arsen sekedar memanaskan perasaan Anindya. Anindya berusaha tak peduli, sampai akhirnya mereka sampai di lantai tujuan mereka. Arsen masuk duluan ke dalam ruangan bersama Clara disusul oleh Anindya. Pak, meeting 1 jam lagi. Sebelum itu apa Anda ingin sesuatu? Tanya Anindya menawarkan. Buatkan aku segelas kopi, jawab Arsen seraya mulai berkutat dengan komputernya. Anindya segera keluar dari ruangan Arsen untuk membuatkan pria itu kopi. Sebelum pergi ke pantry, Anindya lebih dulu ke toilet untuk mencuci wajahnya sedikit agar bisa lebih segar. Rasanya hari ini ia benar-benar lemas. Sabar ya, nak, kita harus sama berjuang dan berusaha. Mama sayang kamu, celetuk Anindya mengusap perutnya yang semakin terlihat besar. Dan hal itu yang menjadi alasan mengapa ia bekerja menggunakan dress longgar yang dipadukan dengan blazer senada. Anindya beranjak dari toilet lalu pergi ke pantry, tak butuh waktu lama membuat kopi. Saat selesai ia kembali ke ruangan Arsen yang tidak tertutup, ia mengetuk pintunya pelan lalu masuk. Gelas di tangan Anindya jatuh begitu saja, bahkan kopi panas itu menyiram kakinya. Anindya mendadak lemas dan pening melihat Arsen dan Clara sedang bercumbu mesra di meja kerja Arsen. Maafkan saya, Pak, ucap Anindya langsung keluar dari ruangan Arsen. Asa, panggil Arsen, namun Anindya tetap pergi dari ruangan Arsen. Sementara Anindya segera pergi tanpa tahu arah.
Ia sudah menangis karena merasa menjadi wanita paling bodoh yang mau dipermainkan oleh pria seperti Arsen. Anin menyeka air matanya saat berpapasan dengan karyawan lain. Ia masuk ke dalam lift dan menekan lantai paling atas di gedung. Mungkin mencari angin di sana dapat meredakan panas di dadanya saat ini. Sesampainya di rooftop, Anindya duduk di sana sampai menangis. Ia merasa dunia begitu tidak adil padanya sejak dulu, paman dan bibinya, dan sekarang Arsen. Semuanya jahat pada dirinya. Apa kesalahan dan dosanya sampai ia selalu disiksa tanpa ampun? Arsen telah menyiksa batin dan pikirannya. Anindya merasa seakan hancur seperti debu melihat Arsen yang tengah bermesraan dengan Clara. Ya, seharusnya ia sadar bahwa ia tak punya hak, namun ia harus bagaimana? Perasaan cinta untuk pria itu sudah tumbuh di hatinya. Hingga sakit hati yang ia rasakan menjadi berkali-kali lipat rasanya. Bersambung.